Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Saya senang sekali boleh kita berjumpa dalam ibadah-ibadah khotbah-khotbah yang ada, terus pengajaran setiap hari Kamis, juga setiap hari Minggu. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2021, jam 8 pagi hari Minggu, seperti biasa, kita akan bersama-sama mendengar khotbah Minggu. Saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan senantiasa. Saudara Tuhan, dalam beberapa seri kita sudah belajar ada 3 orang yang namanya ada di Alkitab tetapi tidak pernah diangkat menjadi hakim. Kali ini kita akan belajar 1 orang yang sangat berbakat, berpotensi luar biasa, tapi kehidupannya tidak menjadi dampak apapun. Jangan lupa hari Minggu kita akan ketemu. Terima kasih buat setiap dukungan yang boleh kami terima sampai hari ini. Apapun itu, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memperhatikan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, doa kami sekalian, satu tim, biarlah Bapak Ibu sudah diberkati senantiasa. Sampai ketemu tanggal 29 Agustus, Tuhan Yesus memberkati. Sudah mirip ini. Ini harinya hari Kamis, gitu. Nah, dikatakan di sana, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Jadi hari Minggu itu, perempuan-perempuan pergi ke sana untuk mencari mayat Tuhan Yesus dan menemukannya untuk mendirikan rempah-rempah di sana pada hari Minggu, pagi-pagi benar. Berarti katanya masih subuh-subuh sekali. Lalu kita lihat pada Lukas 13. Lukas 13 di sana ada 2 orang murid pergi ke Emmaus. Bapak Ibu, Emmaus kelihatannya ada di sekitar daerah sedikit sebelah barat ya. Jaraknya dikatakan 7 mil dari Yerusalem. Pada hari itu juga, pada Lukas 24 ayat 13, Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga, berarti peristiwa itu adalah masih di hari Minggu. Lukas 24 ayat yang pertama adalah hari Minggu. Sedangkan Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga 2 murid itu Kleopas dengan Simon, itu, kok tahu namanya Pak? Ada di Alkitab. Anda bisa baca ayat 34, dan kemudian nanti Anda bisa lihat ayat 18. Itu namanya Kleopas dengan Simon. Mereka lapor kepada murid-murid. Gitu ya. Simon Petrus, Pak? Bukan. Karena kalau dikatakan di firman Tuhan, ayat 33, dari situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka mendapati 11 murid. 11 itu ya sudah ada Simon Petrus. Berarti yang pergi ini bukan Simon Petrus. Yaitu namanya Simon. Kok sama, Pak? Iya. Nama Budi, nama Selamat, itu banyak sekali yang sama, Bapak Ibu. Nah, pada hari itu juga, berarti masih pada tanggal 17. Nah, bagaimana kita melihat 3 hari? Nah, ini ingat ya, di sini ada roti tak beragi. Nah, untuk yang roti, saya kasih warna ini. Roti tak beragi, kelihatannya jauhkan sedikit supaya lebih jelas. Ini adalah tanggal 15. Ini perayaan dari roti tak beragi. Dan itu harinya pasti adalah Jumat. Nah, kalau begitu yang di sini sudah pasti adalah Sabtu. Tanggalnya pasti 16. Ini yang kebangkitan. Saya pikir kita pakai warna yang cerah saja. Kuning, indah ya. Coba Bapak Ibu lihat ayat 21 dan kita akan mendapatkan semua rangkaian kejelasan. Hanya dengan kitab Lukas, kita bisa menjelaskan dengan gamblang mengenai waktu kapan Tuhan itu wafat dan Tuhan itu bangkit dengan jelas hanya dengan 1 kitab saja. Kitab Lukas. Jadi tadi dari Minggu ada 2 peristiwa yang sudah tercatat. Pertama adalah para wanita datang. Yang kedua adalah 2 murid yang ke Emmaus. Ayat ke-21, ini ayat 1, ini ayat yang ke-13, dan saya akan gunakan ayat 21.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Tuhanlah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Terjadi apa? Penyalipan. Alkitab berkata, sementara telah lewat 3 hari. Jadi kalau dari tanggal 17 dikatakan ada lewat 3 hari dari 17, Bapak Ibu mundur itu berarti 1, 2, 3. Dan tidak salah, karena memang harus disembelihnya pada tanggal 14, tidak boleh lewat. 14 senja. Senja harus dibunuh. Berarti ini yang terjadi adalah penyalipan, itu lokasinya adalah di sini Bapak Ibu. Inilah lokasi penyalipan. Oke, warna ini Bapak Ibu. Oke, penyalipan terjadi. Penyalipannya di sini. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, Alkitab mengatakan bahwa harus cepat-cepat pada saat penyalipan karena besoknya itu adalah Sabat. Nah, kan kita tahu Sabat itu sama dengan Sabtu, Pak. Jadi kenapa orang bilang bahwa keesokan harinya itu pasti Sabtu? Karena ada kata Sabat. Makanya banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu wafatnya pada hari Jumat. Ini adalah sejarah yang diwariskan dari zaman ke zaman oleh gereja. Tapi saya harus cerita bahwa Alkitab punya penanggalan yang berbeda. Nah, kata Sabat itu kita harus berhati-hati. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes 19. Peristiwa ini terjadi pada saat adalah kematian Tuhan di kayu salib. Ayat 31, Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Strip. Sebab Sabat itu adalah megali, hari yang besar. Bahasa Yunani-nya. Yang menarik adalah, kenapa Sabat dibilang besar? Karena Sabat itu ada weekly Sabat. RF, Sabat. Sabat yang biasa. Sabat yang tiap minggu juga ada Sabat. Tiap minggu ada Sabtu. Hari Minggu ini ada Sabtu, minggu depan ada Sabtu. Sabat mah hari yang Sabat ya hari yang rutin terjadi. Itu hari orang nggak boleh ngapa-ngapain, tapi rutin terjadi. Itu bukan Sabat yang besar. Kenapa disebutkan bahwa itu Sabat yang besar? Karena itu adalah perayaan dari roti tidak beragi. Firman Tuhan memberikan sebuah cerita pada Imamat ke-23, pelan-pelan ya. Jadi yang namanya Sabat tidak melulu adalah Sabat itu Sabtu. Alkitab berkata pada Imamat 23. Mari kita lihat firman Tuhan ayat ke-7. Ayat ketiga lebih dahulu Bapak Ibu ya, saya bacakan. 6 hari lamanya engkau boleh melakukan pekerjaan, tapi hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari ke-7 ini Sabat biasa nih, RF Sabat, habis Sabat yang biasa, yang weekly Sabat, Sabat yang mingguan. Hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jadi Sabat itu nggak boleh melakukan pekerjaan. Coba baca pada ayat yang ke-7 dari Imamat 23. Pada hari pertama, kamu harus bikin pertemuan kudus. Jadi tanggal 15 ini harus ada pertemuan kudus. Pertemuan besar. Dikatakan jangan kamu melakukan pekerjaan berat. Nah, kata jangan melakukan pekerjaan berat itu artinya juga Sabat tuh Bapak Ibu. Jadi Jumat ini ada Sabat besar di sini. Jadi kata mengatakan bahwa
mayatnya harus segera diturunkan dari kayu salib, karena besok itu adalah hari Sabat. Itu bukan Sabat Sabtu, RF Sabat yang mingguan, tapi adalah Sabat yang besar ini, yang jatuh pada hari raya RTB. Nah, keesokannya adalah hari Sabtu yang biasa, yang Sabat mingguan. Ini menarik sekali ya. Nah, baru bangkit. Dari sini ketahuan Bapak Ibu, ternyata dari Tuhan itu wafat sampai bangkit tidak menyalahi apa yang dicatat Tuhan dalam kitab Yunus. Tanda Nabi Yunus, yaitu adalah 1, 2, dan 3. Karena kalau meninggalnya di sini Bapak Ibu, di sini meninggalnya, maka sampai bangkit itu baru 2 hari, dan ini menyalahi ucapan Tuhan sendiri. Akibatnya tidak mengenapi apa yang menjadi tanda Yunus. Dan Tuhan mungkin juga dikatakan bisa berbohong, kan Mesias tidak mungkin berbohong Bapak Ibu. Nah, inilah ceritanya sebetulnya. Jadi, makannya kapan Bapak Ibu? Makannya adalah makan malamnya di sini. Jadi Rabu malam tanggal 13 itu makan malam terakhir. Ini adalah Last Supper bersama dengan murid-muridnya. Sampai sini bisa jelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat kitab Lukas. Saya akan berikan penjelasan. Ini tadi kitab Lukas semua ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya dengan baik. Oke, Bapak Ibu, kita sudah bersihkan layarnya. Yuk kita lihat. Ini adalah hari dalam 1 minggu. Hari ini adalah hari kelima, hari ke-6, hari ke-7, hari pertama. Dan ini kalau penanggalan Ibraninya itu adalah tanggal 14, tanggal 15 Nisan, Bapak Ibu, tanggal 16 Nisan, dan tanggal 17 Tuhan itu bangkit. Nah, pembagiannya bagaimana? Kalau yang hari kita, nih gaya kita, jadi kalendernya kalender Masehi kalender yang kita. Kita tahu bahwa hari yang namanya hari, ini kan harinya Kamis ya Bapak Ibu. Itu Kamis itu mulainya adalah ini Rabu ini. Ini Rabu. Kamisnya di sini Bapak Ibu. Kamisnya di situ. Hari kelima kan hari Kamis Bapak Ibu. Tapi ingat, Kamis itu dimulainya bukan jam 12 malam, dimulainya adalah jam 6 sore. Jadi hari Kamis itu sudah sebagian. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu sebenarnya ditangkap, itu sudah masuk hari Kamis. Gitu. Jadi Tuhan ditangkap sudah masuk hari Kamis. Itu adalah kalau di kita berarti adalah Rabu malam. Ini adalah kalender kita ya Bapak Ibu, Rabu malam. Gitu. Ini berarti adalah Kamis bagi kita. Kamis. Ini adalah Jumat Bapak Ibu, Jumat. Ini juga adalah Jumat bagi kita. Dan ini adalah Sabtu. Ini bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini adalah, lihat baik-baik, itu adalah kalender Masehi, ini bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, apakah lebih gampang kalau saya menarik garis seperti ini supaya bisa terlihat ya? Ya, Bapak Ibu dilihat ya. Oke, dan kita akan menarik garis juga supaya bisa terlihat ya. Maaf Bapak Ibu, tidak rata. Oke, ini kita tarik juga garis
Jadi yang ini adalah kacamata kita. Ini kacamatanya Ibrani. Ini adalah hari kelima yang betul-betul penanggalan kita juga. Tuhan Yesus itu sebetulnya itu dimakan Paskah, Last Supper itu kan adalah Rebo malam. Saya kasih gambar yang begini Bapak Ibu. Ini kalau saya kasih warna begini, warnanya malam ya Bapak Ibu ya. Ini malam. Malam. Ini malam. Ini juga malam. Ini malam. Malam ya. Oke, supaya bisa membedakan, tidak salah lihat. Bapak Ibu, yuk kita lihat. Di mata kita, Last Supper itu adalah malam. Malam. Kamisnya malam. Tuhan ditangkap, itu pagi-pagi. Sepanjang hari mengalami penyalipan dan ditangkap, kemudian akhirnya disalibkan. Ini 14. Dan sepanjang Kamis gelap itu adalah hari di mana Tuhan sudah masuk ke dalam kubur. Yang ada guanya gitu, tutup ya, di dalam kubur sudah masuk. Jumat tentu saja pagi-pagi itu adalah perayaan Sabat besar, masih Sabat besar. Sedangkan Jumat malam kita tahu bahwa mereka akan bersiap-siap untuk masuk kepada Sabat mingguan, yaitu Sabat yang biasa, Sabat Minggu. Saya kasih huruf kecil ya, Bapak Ibu. Sabat Minggu. Ini juga masih masuk kepada Sabat Minggu. Sabat Minggu masih masuk. Tapi Sabtu malam mereka adalah yang di kita itu berarti Sabtunya udah gelap itu. Ini adalah start kebangkitan Tuhan Yesus. Saya berikan bentuknya apa, Bapak Ibu enaknya? Cerah ya, matahari merah ya. Ini kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti di sini, ini para wanita akan datang untuk membawa rempah-rempah. Ini adalah kacamata kita, Bapak Ibu. Ini kacamata kita ini. Ini kacamata kita. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas bagaimana perhitungan harinya, kita bisa lihat. Berarti sebetulnya kalau harinya seperti ini kan 14-nya dibagi, ini full satu hari. Ini full satu hari, Bapak Ibu. Ini full satu hari. Jadi total sudah ada 2 hari, yaitu adalah yang ini, sampai ke sini, ini adalah 2 hari. Ingat, yang di sini itu kalau bagi orang Ibrani, ini ada setengah. Jadi ditambah setengah di sini. Ditambah lagi di sini, itu adalah setengah. Jadi ini adalah 1, ini adalah 1, ini setengah. Ini setengah. Nah, total berarti ditambah 2 hari, ditambah 2 kali setengah. Yaitu adalah sama dengan 3 hari. Lihat ya, Bapak Ibu jangan salah, saya akan ulang kembali bahwa ini adalah Kamis, tanggal 5 itu Kamis, tanggal 6 itu, hari ke-6, maaf, hari ke-5 adalah Kamis, hari ke-6 adalah Jumat, ke-7 adalah Sabtu, dan ini adalah Minggu. Ini perhitungan dari hari yang seperti yang slide sebelumnya. Ini penanggalan Ibraninya. Tanggal 14, tanggal 15, 16, dan 17, ini adalah kacamata kita. Kalau Anda hitung jumlahnya, dari sini sampai ke sini, Anda dan saya akan menemukan itu totalnya adalah 3 hari. Apakah jelas Bapak Ibu? Baik. Pertanyaannya adalah sekarang, lalu sebetulnya yang namanya penanggalan itu, Paskah itu,
jatuhnya itu sebetulnya tanggal berapa? Kita tahu yang namanya Lebaran itu selalu maju 11 hari. Yang unik adalah Imlek. Ngambilnya selalu seperti orang Ibrani adalah pada musim semi. Tetapi yang namanya Paskah itu perhitungannya bagaimana? Karena seringkali Paskah itu berubah-berubah. Oke, saya akan matikan saja layarnya supaya setelah ini Bapak Ibu bisa berfokus kepada saya. Nah, Bapak Ibu, penanggalan Paskah itu sebetulnya orang Ibrani dengan orang Kristen itu sama, Bapak Ibu. Jatuhnya Paskah itu ya 14 bulan Nisan. Itu sama. Tidak ada beda antara penanggalan orang Kristen dengan penanggalan orang Yahudi. Jadi sama. Masalah muncul itu sejak tahun 352 Masehi melalui konsili Nisea. Nisea itu mana sih Pak? Nisea itu istri Turki sekarang. Dikatakan di sana bahwa Paskah itu haruslah adalah pada hari Minggu yang terjadi sesudah purnama, minggu pertama setelah purnama, setelah tanggal 21 Maret. Jadi Paskah itu harus cari tanggal 21 Maret, kemudian cari hari Minggu yang pertama setelah bulan purnama. Jadi kalau purnama tanggal berapa, nah hari Minggunya itu namanya Paskah. Kok bisa gitu Pak? Yaitu gara-gara itu dicocokkan supaya jatuhnya itu mirip dengan perayaan Easter Sunday. Yaitu adalah perayaan warisan kepercayaan pagan dari Romawi Purba yang diwariskan kepada gereja pada abad-abad itu. Sejak hari itu, makanya Paskah itu selalu terjadi setelah tanggal 21 Maret. Jadi adalah hari Minggu yang pertama setelah purnama. 21 Maret, cari purnama kapan, cari minggu yang terdekat, itulah minggu yang terjadi. Jadi sebetulnya pada zaman pertengahan juga ada sebuah perhitungan di mana Paskah terjadi pada hari Minggu setelah bulan pertama, bulan purnama pertama di musim semi atau vernal equinox. Jadi lebih mudah saya gambarkan saja Bapak Ibu supaya bisa ingat. Karena kalau digambar itu melihat dan mendengar lebih cepat ingatnya kalau digambar Bapak Ibu daripada mendengar saja. Nah, yuk kita lihat. Jadi dicarilah pertama musim semi. Musim semi atau vernal equinox. Itu kalau Anda tahu yang namanya vernal equinox. Nah, musim seminya kapan? Itu adalah tanggal 1 bulan Nisan. Orang Yahudi. Kalau ini non-Yahudi mah nggak seperti ini. Kalau di kita ini, kalau Yahudi ini, kalau Kristen yang ini gara. Setelah mencari musim semi, lalu cari bulan purnamanya kapan. Bulan purnamanya kapan. Nah, setelah bulan purnama itu, masuk, cari lagi berikutnya adalah minggu terdekat dari setelah bulan purnama. Bisa didapat ya Bapak Ibu ya, ini perhitungannya. Dan itu biasanya diambil ya setelah tanggal, pokoknya lewat dari 21 Maret. Ini yang dipakai sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu silahkan membuka hasil dari Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Nah, nanti bisa ketemu ceritanya. Oke, ini saya hapus dulu. Bapak Ibu, saya teringat sebentar mengenai cerita-cerita untuk vernal equinox ini. Ada orang mengucapkan Happy Easter, ini jadi rame nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana nih? Karena bahasa Inggrisnya kan adalah Easter. Jadi kalau ngucapin Paskah gimana? Masa Happy Passover atau Pesach Tov? Happy Easter bagaimana? Itu ucapan yang resmi. Bapak Ibu, buat saya yang penting hati. Mengucapkan itu jangan sampai kalau kita mengucapkan begini, kemudian menjadi berantem dan ribut. Buat saya sebetulnya pemahaman firman Tuhan membuat kita lebih dewasa sama Tuhan. Dan ini bukan lagi menjadi topik di mana orang mulai saling menyalahkan kalau ada yang ngomong Happy Easter atau Pesach Tov katanya lebih rohani, tidak. Tapi saya mau cerita sebentar mengenai sebuah sejarah. Sejarah ini tidak dapat dipungkiri karena namanya juga sejarah.
Dengan kita mengerti ini, kita bisa lebih memutuskan. Walaupun saya tahu, contoh, bahwa budaya itu menyerap sesuatu. Dan kadang-kadang diserap oleh budaya, itu bisa saja tidak berasal dari sebuah hal-hal yang ilahi. Walaupun mungkin maksudnya adalah benar. Nah, saudara Tuhan, kita masih ingat bahwa paling enak kita kembali ke layar. Oke? Yuk, kita lihat layarnya dulu. Kita tahu yang namanya Nuh. Wah, ini Nuh tahu dong Bapak Ibu. Nuh ini kan berarti yang lepas dari banjir besar itu punya anak yang pertama adalah Yafet. Pak, yang pertama itu adalah Sem. Begini Bapak Ibu, kalau Anda membaca firman Tuhan, kita akan lihat sebentar dalam kitab Kejadian, siapa yang pertama sebetulnya keturunan Nuh. Yuk kita lihat Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Dari ayat ini, Kejadian 10:21 jelas terlihat bahwa Shem adalah kakak dari Yafet. Tetapi kalau kita melihat, dikatakan di sana adalah Yafet the elder. Jadi ini adalah Yafet yang tertua. Siapa lebih tua? Anda bisa lihat bahwa Yafet ini punya berkat lebih dari Shem. Karena kemah-kemah Yafet penjajahannya sampai ke Shem dan sampai ke Ham. Kemah Sem itu hanya sampai ke Ham, tapi tidak ke Yafet. Jadi Yafet sampai ke Sem dan Ham, Sem sampai ke Ham, Hamnya jadi Ham. Ini, yaitu adalah Sem, yang terakhir adalah Ham. Nih, ini anak bungsunya. Kapan-kapan Bapak Ibu saya akan cerita soal Ham ini, supaya seru. Kenapa sampai Nuh ini kok jahat sekali ya Pak, sampai dia mengutuki anaknya sendiri dikutuki Pak. Sejajal anak saya Pak, nggak pernah saya mengutuki anak saya sampai kayak begitu Pak, seumur hidup dan hari dikutuk. Sampai hari ini masih berlaku loh kalau nggak bertobat orang-orang Ham ini. Ini kan adalah bangsa Kaukasoid sebetulnya. Ini lebih bangsa Asia, Asia ada di sini, Asia. Ini adalah orang-orang berkulit hitam yang ada di selatan. Oke, Ham itu punya anak namanya adalah Kus. Kus itu menikah dengan seorang wanita bernama Semiramis. Semiramis. Nah, ini punya anak namanya adalah Nimrod. Anda bisa bayangkan. Nimrod ini adalah orang yang sangat jahat, penyembah berhala, dan ia adalah cikal bakal arsitek, pemikir, planner daripada Menara Babel. Ini keturunan, bayangkan. Kalau keturunannya sudah bermasalah, dari atas sudah salah, sampai ke bawah juga berantakan. Kus sama Semiramis kemudian punya anak namanya adalah Nimrod. Dan Kus ini kemudian adalah meninggal. Pada saat setelah Kus meninggal, terjadilah satu hubungan terlarang, incest, antara Nimrod dengan Semiramis. Punyalah anak. Nah, punya anak ini ya malu dong, masa punya anak dari hasil incest. Maka kalau ditanya, anakmu ini siapa? Nah, inilah yang disebut namanya adalah Tamus. Tamus. Ingat Bapak Ibu, ada bulan nama Tamus. Itu nama-nama dewa Babilonia. Nah, Nimrod ini adalah orang perkasa, sangat ditakuti, dan dia bukan sekedar, mungkin raja ya zaman itu, raja fasik sekali, dan ini yang membuat kehancuran muka bumi makin jahat ya gara-gara dia. Kita berkata sebagai pemburu yang gagah perkasa, bukan tegar tengkuk, itu bahasa aslinya. Orang bertanya, Tamus ini kok bisa muncul dari mana nih? Nah, mereka mulai berdua mengarang cerita nih, orang tanya. Mereka itu adalah dilahirkan dari cangkang telur. Dari cangkang telur, kemudian lahirlah anak ini. Anak ini keluar dari cangkang telur.
Nah, karena telur ini bicara mengenai kesuburan, dewa kesuburan hari itu, makanya kalau perempuan kan punya hormon namanya estrogen, maka ini muncul yang namanya adalah itu diperankan oleh Dewi Istar. Istar atau Istaro. Atau yang namanya Estaro. Atau estrogen. Nah, dari kata inilah kedua kata estrogen itu ini. Nah, atau nanti namanya jadi Easter. Bapak Ibu, nggak ada masalah ya kalau ini masalah budaya. Cuma saya mau cerita soal sejarah saja. Keputusan di tangan Bapak Ibu. Jadi itu kembali. Nah, dikatakan bahwa ini anak dewa ini. Kok bisa muncul kan malu. Dia bilang ini anak dewa nih dari nama. Nah, dialah yang kelak akan disembah sebagai dewa kesuburan. Kita tahu bahwa di semua budaya selalu dewa pertama yang muncul adalah dewa kesuburan. Nah, ini bicara mengenai telur. Budaya inilah yang kemudian dibawa sampai ke Eropa. Kemudian kenapa yang namanya telur itu perlu dihias? Nah, aneh kan? Kenapa bukan bola? Kenapa bukan apa-apa? Kenapa harus telur yang dihias? Kenapa bukan benda yang lain gitu loh? Jawabannya sudah, kenapa ada kelinci, Pak? Ya karena kelinci kan subur banget, anaknya banyak gitu ya. Nah, telurnya mulai dihias dengan warna-warni yang indah begitu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, Pak, bagaimana soal telur? Nah, ini yang jadi masalah lah. Kalau memang Anda di sekolah disuruh untuk mewarnai telur, ya kan itu suruhan guru ya, mewarnai telur. Terus apa kita nggak mau bagaimana? Emang telur paling enak bukan dihias Bapak Ibu, tapi diceplok. Suruh gimana? Lah Anda mau menjelaskan ini sama sekolah atau bagaimana? Pak, emang kalau Kristen menghias telur boleh nggak? Bapak Ibu, buat Kristen itu apa aja bisa Bapak Ibu. Kristen jangan ke kuburan. Nah, kalau Kristen takut sama kuburan, takut sama telur, nanti jadi repot lagi. Ini sebuah cerita saja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pertimbangkan saja apa yang baik sesuai dengan situasi Bapak Ibu sehari-hari. Ini bicara mengenai sejarah dari penyebutan Easter. Makanya tadi tidak salah bahwa bahkan tanggal-tanggalnya pun disamakan dengan sebuah perayaan dari Romawi Purba, perayaan pagan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kerohanian atau kehidupan berliturgi atau beragama di dunia sekarang ini, ada banyak sentuhan-sentuhan pagan. Makanya dari awal, ingat dalam seri pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi setahun lebih atau 3,5 tahun, saya sudah bilang bahwa perspektif yang harus dipandang adalah kembali dengan perspektif Alkitab atau Yahudi. Tidak jadi orang Yahudi. Karena Tuhan sudah mati dalam kehidupan kita, menebus kita, dan bangkit kembali supaya kau dan saya boleh bangkit. Ini adalah substansi kekristenan mengenai keselamatan yang kita terima melalui Paskah itu. Oleh karena itu, saya percaya, ialah Bapak Ibu boleh menanggapinya dengan lebih bijak. Asal-asal Tuhan, makanya kalau kita melihat perubahan-perubahan ini bisa berubah tiap, walaupun tidak Maret, April, sekitar itu perubahannya. Nah, metode ini tentu saja dipakai sampai hari ini. Tapi saya pikir saya tidak perlu untuk mengubah apa-apa, karena saya percaya bahwa Paskah itu lebih dipentingkan adalah substansinya. Gitu. Jadi memang orang Yahudi punya pola yang berbeda sama orang Kristen, makanya Paskahnya agak beda, agak jauh. Tapi orang Yahudi biasanya membuat pada tanggal perayaan setelah musim semi, mereka cari tanggal 14 untuk dimulai. Dari situ Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu bisa menangkap dengan lengkap mengenai konsep Tuhan Yesus itu wafatnya kapan, kemudian bangkitnya kapan. Kita Lukas telah menjelaskan. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat dengan jelas bahwa 3 hari itu tidaklah aneh. 3 hari itu tidaklah susah dihitung, karena memang waktunya adalah itu. Baik, Bapak Ibu, saya pikir sudah lengkap semua. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah. Roh Kudus yang manis, kau mengajar kami banyak hal.
supaya kami lebih paham, lebih cintakan Tuhan, lebih haus akan firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang kami harus lakukan hari-hari ini, kemana kami melangkah karena kasih-Mu yang besar itu. Untuk semua pemirsa yang sudah menonton, Tuhan berkati berlimpah-limpah kehidupan mereka, pertemukan untuk belajar lebih baik lagi di waktu mendatang, dan biarlah tangan Tuhan yang kuat bersama dengan kami, dan hati kami terus melekat sama Tuhan. Sebelum kami selesaikan pelajaran pada hari ini, kami membuka tangan kami, biar berkat dari Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Bapak dan Saudara sekalian pada saat ini, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama boleh katakan, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.